أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد صلاة وسلام دائما متلازمين على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini alhamdulillah ramai. Ada sebuah cerita di Palestina itu ada tentara Israel, kayak subuh-subuh tentara Israel apa namanya melihat gitu, melihat pas sholat subuh didatengin sama tamunya. Ini kenapa mau nembakin atau mau gimana kok dari tadi ngeliat. Ternyata kata mereka enggak. Di kitab mereka itu, dari percaya mereka itu umat Islam itu enggak akan menang kecuali sholat subuhnya itu hampir sama sholat Jumat. Kalau seandainya tentara Israel itu datang ke Masjid Muhammad Muntakin mungkin panik juga ya. Alhamdulillah, semoga ini bisa berjalan terus istiqomah insyaallah bersama PKMSS berjuang makmuran masjid Sumatera Selatan insyaallah istiqomah. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara sedikit tentang kuliah masing-masing. Mungkin sekitar 5 menit lah pembukaan gitu. Cuma nggak tahu juga mau nyampein apa. Tapi pada momentum yang berbahagia ini kita sedang hampir masukin bulan Muharram. Muharram itu awal dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ila Madinah. Makanya arti hijrah yang sebenarnya itu adalah hijrah yang pertama ketika zaman Rasul itu kenapa dibilang hijrah? Hijrah itu berarti pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang lebih penting dari hijrah itu bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang penting dari hijrah itu adalah hijrah dari suatu keadaan yang baik atau yang buruk keadaannya yang lebih baik. Makanya ada orang hijrah itu maaf itu kalau hijrah cuma penampilan aja itu orang banyak. Yang terpenting dari hijrah itu adalah yang pertama itu adalah niat. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab terbaik, maksudnya kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran. Kalau kitab pertama belajar Al-Quran, yang kedua apa? Sahih Bukhari. Jadi itu semua hadis-hadis insya Allah semuanya sahih karena beliau memang telaten tekun gitu untuk memahami hadis-hadis sampai rihlah ke suatu tempat di negara lain. Kadang-kadang buat apa? Buat mempelajari hadis. Kata seorang ulama, ahlul hadis hum ahlun nabi. Idza lam yasabu nafsahu anfasuhu sahibu. Ahlul hadis itu adalah ahlun nabi. Kenapa dibilang ahlun nabi? Kalau ahlul hadis itu tidak bersama Rasulullah, mungkin setelah itu beliau hidup setelah Rasulullah. Tapi beliau itu orang-orang ahlul hadis itu bersahabat dengan lapas-lapas Nabi. Setiap hari beliau pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis itu ahlul nabi di dalamnya sabu nafsu anfasu sabu. Jadi dalam hadis itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama ketika kita ingin hijrah itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bapaknya siapa? Ada yang tahu? Kalian? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bapaknya berarti Khattab. Jadi diriwayatkan dalam hadis itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi setiap amalan itu tergantung pada niat. Niat itu mengubah sesuatu yang biasa menjadi ibadah. Kita ketika sholat itu sholat aja tapi nggak pakai niat, nggak bisa. Apalagi kita misalnya masuk PKMSS ini niatnya apa, itu harus diperbaiki dulu. Misal
itu aja gitu kan. Diperbaiki lagi niatnya. Yang pertama itu adalah niat, kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh. Jadi banyak kita lihat artis-artis itu hijrah, tapi hijrahnya itu cuma kayak tren-tren gitu aja. Pertama kali udah hijrah gini kan, udah hijrah habis itu balik lagi ke asal mulanya. Kenapa? Karena temannya orang-orang itu aja. Teman-temannya bukan teman-teman yang soleh yang akan mengantarkan mereka bersama ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ini kita ada majelis, ada lingkungan yang alhamdulillah insya Allah akan bersama-sama istiqomah insya Allah. Amin. Amin. Setiap hari ada berapa berarti? 50 setiap minggu. Alhamdulillah ini masih muda-muda. Insya Allah, apalagi yang muda-muda ini sesuatu sedikit tak dina jadi jodoh-jodoh gitu. Alhamdulillah ini ada alhamdulillah. Intinya yang pertama kalau mau hijrah itu karena dalam momen hijrah ini yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah lingkungan. Itu saja. Kalau kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi kalimatil hamdulillahi rabbil alamin ala jami'in ni'am allati an'ama Allah subhanahu wa ta'ala fa yaj'alna insyaallah jami'an minasy-syakirin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina qudwatina uswatuna habibuna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral subuh, jamaah subuh rahimakumullah. Semua jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, Haji Muhtar, Haji Taufik, sudah aja ya? Taufik dan haji yang lain, ada yang baru kopiah haji. Kalau di kopiah haji itu panggil Kiai Haji, KH maksudnya, tapi kopiah haji. Yang tak kopiah haji, tapi ada juga kopiah merah, itu orang-orang Bang Jabbar ngawal dulu. Semuanya pengurus Masjid Muhammadul Muttaqin yang saya hormati dan jamaah dari Kenteng Laut dan juga pejuang kemakmuran masjid, ibu-ibu yang alhamdulillah mewakili ibu-ibu ada 500 orang dengan yang meninggal masa itu. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi kita, Allahumma barik li ummati fi bubuhiha. Berkahi umat-umatku ya Allah di waktu subuh-subuh mereka. Ini subuhnya ini Masya Allah. Coba lihat yang hadir ini, berapa penduduk Kota Palembang dan Kenteng Laut, Pak Haji. Tapi yang hadir cuma ini. Kenapa begini? Cuma begini ramenya, tidak banyak niat karena tidak ada pembagian nasi kotak. Makanya kalau CPK rame atau RT buat MB yang datang insya Allah akan dikasih amplop, satu amplop 200.000 dan akan dikasih nasi minyak. Oh rame sampai ke Masjid Azhar sini tak baca apa semua. Bahkan buat tulisan di depan dilarang masuk masjid itu. Makanya sering saya bilang jangan seperti orang masuk apa itu kebun binatang itu. Di kebun binatang itu ada tulisan ya, masuk 100.000. Kata yang masuk diturunkan lagi, masuk korting sekarang cukup 50.000, masih Tegal diturunkan lagi promosi 20.000 karena PPKM Majolas. Masih belum, akhirnya dibuatnya tulisan di situ ya,
masuk gratis tak bayar. Masuk baru masuk, habis masuk semua sekitar orang 20.000 itu dilepaskannya lah semua binatang-binatang buas yang ada di dalam itu, termasuk buaya laut, buaya darat, iya, termasuk harimau. Baru dibuat tulisan keluar 200.000. Sudah nyambung kan? Yang tidak nyambung berobat ya. Sudah dibuat tulisan di situ keluar 200.000. Wajib semua dikeluarkan duitnya, bayar 200.000 pun keluar. Tidak bayar mati. Sudah nyambung kira-kira kan? Nah inilah bapak-bapakku, kita berdoa kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Umat kita sekarang ini sedang penyakitan. Penyakit yang paling susah itu bukan masalah corona, penyakit akidah. Keyakinannya dengan Allah tipis. Makanya ada yang menganggap datang ke masjid itu biasa-biasa saja, ya, sholat berjamaah biasa-biasa saja. Padahal ini sudah jelas ada hadisnya bahwa di sisi Allah langit bumi dan isinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat berjamaah subuh seperti ini. Jadi ini saya bilang dengan anak-anak rombongan PKM SS, gara-gara ada istilah PPKM ini. Makanya sekarang banyak yang sudah hilang diganti sekarang. Pelajaran sekarang PSB tak ada lagi. Ya, pelajaran PSB tak ada lagi, yang sejarah itu 5 tahun ya. Dirubah sekarang jadi PSBB ya. Pendidikan kemanusiaan dirubah PKMS. Padahal PKM itu istilah-istilah saya. PKM pendek kecil manis. Gak terkenal. Itu di YouTube ada, kalau kamu tidak percaya. Aku dulu mau istilah itu. Kalau di Gontor dulu kapan disuruh khutbah bahasa Arab, ceramah bahasa Arab, langsung jawabannya apa bahasanya? Di annal waqt mahdud, karena waktu terbatas, cukup sampai sini. Padahal memang itu mudah. Terakhir dia sudah pusing. Ana sa'atakallam bainakum jami'an bil lughatil arabiyyah wa hadhihi fi suratil ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ternyata itu bahasanya bahasa Arab, itu yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kenangan-kenangan lama dulu. Kapan mau berhubung waktu setelah habis ya. Padahal modalnya yang habis gitu ya. Dia ini sedang libur, Ananda Abdul Habis sedang libur, dia sedang di Mesir dengan adiknya tadi Mail, tapi tidak ikut. Jadi saya bilang daripada dulu mah itu pada ngisi dulu 5 menit sebelum saya training dulu, di training dulu. Lemah kalau ini ada bapaknya men-trainingnya. Kalau aku dulu training dia udah ya. Makanya dulu aku di petani, anak petani, karena capek di sawah, aku lemah jadi ustadz bayam. Itulah ceritanya aku jadi ustadz sekarang Pak. Karena aku hitung-hitung jadi ustadz lebih enak daripada petani. Aku hitung-hitung waktu itu. Kamu ngerti jo, ini keduanya. Kalau tadi dewean dengan sawah, awak kecil, ya, panas. Aku pikir kalau jadi ustaz aku kaget masuk pesantren. Habis itu aku jadi ustaz. Paling tidak dalam hati di bawah atap, ya kan? Sisip dikit pakai AC. Di sini belum AC. Belum. Karena masjid lamun. Aku pernah juga ceramah di suatu masjid ada AC-nya, tapi tidak hidup. Kapan saya tanya, kenapa tadi hidup tak tertarik Ustaz? Ternyata bukan tidak tertarik PLN, tidak tertarik bayarannya. Itu bahasa Arabnya al-calaq wal lihai. Calak dan lihai. Bahasa kita di sini. Ngipuli baik kamu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Yang kedua saya pikir, kalau saya nanti insya Allah jadi ustaz, jadi penceramah, dakwah, paling tidak yang kedua dalam hati kok banyak kawan. Kalau di sawah udah ya panas-panas, orang tidur, campur,
adalah matiku sekali nanti kalau jadi ustaz minimal paling nggak 50 satu kelompok. Sampai membuktikan. Dan ini bergerak kalau bergerak hidup kalau alhamdulillah. Sekali saya paling tidak ceramah, saya tabligh, bertambah kawan saya minimal 50 orang. Kalau ada acara-acara besar bisa 1000. Jadi itu lebih nikmat bagi saya daripada duit, karena saya tahu duit itu akan datang dengan silaturahmi yang baik. Bapak, kalau silaturahimnya bagus, pasti hidupnya akan cukup. Kalau sholatnya bagus, insya Allah pasti dicukupkan oleh Allah. Orang nakal baik dikasih oleh Allah, yang orang kata aku itu. Orang berbuat maksiat saja dikasih oleh Allah rezekinya. Tak usahlah orang, hewan baik, hewan dikasih oleh Allah rezekinya. Apalagi kalau sholatnya bagus, puasanya bagus, silaturahimnya bagus, infaknya bagus. Maka saya bilang dengan anak-anak, antum sabar-sabar aja lah, suatu saat pasti kamu dicukupkan oleh Allah. Amin. Nah, kan kencang aminnya. Itu buktinya banyak kurang itu. Dan harus yakin, karena orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang beramal soleh pasti dipelihara oleh Allah. Orang-orang yang soleh itu, yang jadi walinya itu Allah. Jadi yang menanggung orang-orang yang baik itu Allah. Maka sering saya bilang termasuk dengan anak-anak saya, tahu saya berpikir yang lain-lain masalah rezeki, yang penting kau beriman, kau berilmu, kau beramal soleh. Nah, kalau sudah begini berarti al-pakam. Kalau sudah beriman, berilmu, beramal soleh, insya Allah. Makanya saya setuju tadi menambah yang disampaikan oleh anak Hafiz tentang hijrah ini. Nah, mestinya harus yang nakal-nakal pun mendengarkan tausiah saya di sini. Biar hijrahnya, ya. Banyak orang menganggap sekarang rezeki itu hanya bisa didapatkan dengan kerja keras. Tidak. Sampai ke sibuknya kita mungkin sekitar Kentelas, sampai yang darat, sampai kemarin di Palembang sini. Saking sibuknya mencari rezeki tak sempat lagi mendekatkan diri dengan Allah yang tukang bagi rezeki. Ya kan? Lucu. Kasihan oleh umat sekarang. Saya kalau melihat umat sekarang, rasa-rasa nangis melihat. Ada yang saking sibuknya mencari duit pagi-pagi, tak sempat lagi sholat subuh, langsung menebar tempat jualan, ya. Nah sempat lagi nih, nah takbir Allahu Akbar, cuma 2 rakaat. Allah itu tahu subuh itu dibuat bikin biar cepat ini dikasih Allah. Coba disuruh oleh Allah sholat subuh 50 rakaat, tambah akan 30. Iya kan? Allah itu sayang, makanya tadi kalau kamu ngerti bacaan saya tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ente baca, anak-anak gue, Allah tidak pernah membuat yang berat-berat dengan kita, yang kita tidak mampu. Maka sudah diukur oleh Allah, takarannya sudah tahu. Ya Allah Pak yang membuat kita. Sama dengan pengurus masjid ini. Yang tukang masjid ini, pengurusnya ini tahu tentang takaran masjid ini, ya kan? Depan ramai, aku lihat kamu datang. Depan, karena anak saya Ismail tidak datang, ikut yang ini lah ikut beliau ini ramai. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ya ukuran takaran. Kalau saya tahunya ini memang kepala saya, maka pecinya aku yang belinya tahu aku tuh ukurannya, ya. Makanya hati-hati kalau orang dikasih orang peci cuma 2, bisa kebesaran, bisa kecil-kecilan. Kalau kebesaran bahasa Arabnya al-lobok, ya lobok namanya, ya kan? Maka sekarang kemarin nanti lihat di TV orang sekarang mengatasi corona ini kalau benar sebenaran, kata mereka yang ngomong itu, yang di Demokrat waktu demokrasi, dia bilang memang belum ada yang tahu persis cara menangani corona.
Jadi pantas baik, coba dicoba-coba terus. Bahasa ilmiahnya try and error. Ya dah. Coba cocok, uji coba lah. Ya. Makanya hati-hati. Salah coba, kita salah uji, mati terakhir. Alhamdulillah. Tapi kalau minta dengan yang Maha Tahu, kecil. Minta dengan Allah. Tapi sekarang tidak. Justru disuruh tambah jauh dari Allah. Makanya nak sholat ya, dan lain sebagainya. Mestinya kita minta dengan Allah, ya kan? Karena yang tahu rahasia itu adalah Allah. Saya umpamanya dengan Pak Taufik ini masuk rumah dia, aku nak minta jarum, nggak terbayang aku di mana jarum itu kecil, ya kan? Kira-kira aku cari dewe atau aku tanyakan langsung dengan dia? Tanya. Coba jawab dulu yang PKMS. Tanya langsung. Udah cerdas, udah baru setahun dengan aku ini. Apalagi 2 tahun dia baru nikah, aku nikah. Juga dulu. Lah, karena saya tidak tahu di mana jarum itu ditaruh, kan kecil. Sama dengan corona, kecil sebenarnya COVID ini. Saking kecilnya Pak Muhtar, dah kecil semua. Jadi ngerti, jalan. Saking kecilnya tak kecil semua. Masya Allah. Yang tahu rahasia ini siapa kira-kira berarti? Allah. Mestinya kita banyak menanyakan Allah, bertanya dengan Allah, meminta dengan Allah. Ini tidak main otak terus. Otak balik. Mana otak sekecil itulah. Ya itu yang pintar-pintar namanya, pintar investasi, tapi belum tentu pintar yang lain. Kita harus mengakui dong, orang kesehatan lebih pintar dari kita. Makanya saya terus terang aja, saya ikut dengan Pak Iwono baik. Kata Pak Iwono, kalau ke masjid itu tidak kerumunan. Ya, kalau kerumunan itu satu tempat yang bermacam-macam orangnya di situ. Ini saja potongan ini. Memang nak sholatnya di sini, benar tak? Benar. Kalau ada yang datang sini tidak sholat, tidak akan diterima sholat. Tadi innamal a'malu binniyat. Ya. Satu niat tidak di sini, satu tujuan. Tapi kalau ke pasar katanya bisa jadi kerumunan, karena ada yang berjualan niatnya, ada yang membeli, ada juga nak mandi, ada yang nyopet, ada yang buyur. Masya Allah. Kenapa? Mestinya kita harus lebih banyak mendekatkan, bertanya dengan Allah. Sama dengan saya sering salah saya contohkan. Saya tahu saya ngomongnya aku yang lebih tahu tentang diri saya. Aku yang punya. Apalagi Allah yang memiliki. Mesti begitu. Pola berpikir itu begitu. Nah, kalau gitu saya sakit siapa yang bisa? Sudah dikatakan oleh Rasulullah, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali 2. Apa? Penyakit tua dan mati. Coba. Termasuk masker pun bukan obat untuk mati itu. Supaya jangan sakit lagi. Kata jaminan itu. Saya udah dengar beberapa bulan yang lewat. Ada orang naik perahu, 8 orang, semua pakai masker mereka. Tapi memang takdir Allah. Mereka semua tidak baca berenang, perahunya oleh tenggelam, 8-8-nya mati, maskernya 8-8-nya selamat. Jadi itu buktinya kita beriman loh ya hati. Kalau ada yang tunggangi kayak ini dimasukkan dah nilai-nilai komunisnya, supaya jangan bertuhan, supaya jangan percaya dengan Allah, jangan percaya ada Tuhan. Memang itu adalah yang gawe itu. Kita doakan orang yang ngurusi COVID ini dengan ikhlas. Amin. Semoga mereka insya Allah sukses. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Tapi yang mengurusi COVID ini main-main dan kebohongan, kita minta cepat mereka diazab oleh Allah dan mati. Amin. Itu doa itu. Kita hanya minta dengan Allah. Kita tidak tahu mana yang ikhlas, mana yang cuma ucap-ucap. Kata orang India, caiya. Orang pada apa ucap-ucap. Orang India bilang Caya. Kita tidak tahu. Karena yang tahu hati hanya Allah. Allah. Kita cuma nahkum bizawahir. Secara zahir
Saya ini kita menilai ini orang baik, antum orang baik. Oh, melihat salahnya baik kan lihat. Yang ini orang Arab. Kita kan Arab maklum maksudnya. Ini Mesir balik paling tidak bencinya maksudnya. Lah, kalau cari main itu paling tidak campuran yang terlalu dan Arab. Lah, kita kan bisa melihat orang kan hanya zahirnya. Oh, ini orang baik. Tapi hati-hati. Yang kata Ustaz Somad pas di pesawat ada orang apa namanya ini? Celananya agak sobek-sobek di bawah lututnya. Oh, penampilannya tak serem. Ternyata diajak ngobrol, dia apa yang ternyata dia sedang sholat duha di pesawat itu. Ada juga penampilannya yang kedondong, ada juga yang durian. Tapi ini termasuk yang durian. Serang di luar tapi manis di dalam maksudnya. Siapa lagi yang mujab? Tapi ada juga yang kedondong, tak mulus-mulus di luar tapi sarung di dalam. Tapi yang paling hebat itu baru namanya buah manggis. Bukan buah manggis, apa itu jeruk. Memang bagus di luar dan memang manis rasanya. Nah, itulah orang beriman kalau baca luar dalam bagus. Amin. Amin. Ini bilang orang beriman, orang ini pribumi tidak nyumbang. Kawan-kawan yang memang dia tergiuna. Gara-gara ada kemarin si apa namanya? Akido triliun. Itu semuanya katanya tidak bercampur pasir. Sekarang pasir tanah ternyata. Tak kata duitnya semuanya tinggal pasir dan lumpur. Rombongan macam lah sebenarnya. Baiklah, insyaallah mengakhiri hidup apa ceramah kita ini menambah apa yang disampaikan Nanda habis tadi. Mudah-mudahan kita dengan semangat Muharram ini kita punya lebih semangat berhijrah lagi. Amin. Amin. Al-hijrah, hajaroyah hijuru berarti pindah. Tapi bukan hanya pindah dari Mekah dari ke Madinah. Yang hijrah kita sekarang adalah pindah dari yang dilarang oleh Allah kepada yang disuruh oleh Allah, kepada ketaatan. Maka hijrah kita sekarang diantaranya hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Amin. Amin. Apa itu jahiliyah? Jahil itu secara bahasa kita ini tidak mengetahui, bahasa Al-Qur'annya gelap. Ya, sekarang saya tanya dulu. Adik-adik dari PKNSS enak berjalan di tempat terang atau di tempat gelap? Terang. Ya kan? Tapi kalau maling ditanya tempat gelap, itu tidak dicingguan. Makanya kita ini ahli khair, orang-orang kebaikan masih kalah kadang-kadang dengan orang-orang ahli maksiat. Kita ini kapan menjaga kampung, ronda lah bahasanya Pak Mai. Kita baru kadang-kadang jam 12 dan ngantuk. Tidur. Yang maling itu sampai pagi kita tidak tidur. Kalah gitu kan. Bahasa Arabnya al-ladas. Ladas tinggal ngambil. Ya kan? Sekarang ahli maksiat jauh lebih giat daripada kita ahli khair. Coba lihat. Makanya sebenarnya bukan di negeri ini tak banyak orang pintar. Ya, cuma orang pintar diam. Sampai seperti saya ini baik kalah dengan rombongan yang buzir-buzir yang tak karuan itu. Kemarin aku ditanya kawan-kawan di suatu instansi keamanan, Pak Ustadz sekarang jarang ceramah di sini. Bilang aku ini kalah dengan si Abu Janda. Kamu lebih senanglah percaya dengan dia daripada ceramah sekarang. Masya Allah. Bapak Ibu, bukan orang-orang yang hebat tak banyak di negeri ini, tapi orang yang hebat banyak juga di dalam. Ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Mari kita hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Hidup ini cuma dua ya, ada namanya jahiliyah, ada Islam. Maka istilah Al-Quran minaz zulumati ila nur. Fungsi Al-Quran itu kata Allah, litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Hai Muhammad, sengaja Quran ini diturunkan biar kau keluarkan manusia dengan Quran ini dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Cahaya
Islam. Jangan malu-malu. Cahaya yang terang benderang itu apa? Islam. Yang gelap itu namanya Jahiliyah. Cuma dua ini lah. Jahil sama dengan Islam. masjid. Luar masjid, masjid. Luar masjid, masjid. Ada tengah-tengah. Banyak. Saya pikir banyak. Dia sungai ya sama baik di sungai. Paling bang baik kalau kumpuli. Oh lau. Lau kakate, ke laut itu. Aku banyak tertipu dulu di sini. Mana proyek? Sampai sekarang masih proyek, belum selesai proyek itu. Namanya 7up. 70 Palembang maksudnya itu. Bahasa Inggrisnya 7up. Tahu berarti ngerti kan? Masya Allah. Kapan kamu proyek sampai air mancur? Bukan air mancur. Kalau dari atas namanya air mancur. Kalau dari bawah namanya air mancar. Al mancar wal muncur. Mana lancar luncur. Iya, kalau dari atas ke bawah mancur. Kalau dari bawah ke atas sudah kita bahas itu maksudnya. Insyaallah kita berusaha menjadi orang yang pindah kepada yang terang benderang. Amin. Amin. Siapa yang melo Islam, maka dia insya Allah akan terang. Siapa yang tak melo Islam, gelap. Mau siapapun yang dihadapi itu bahasanya. Tinggal dihaluskan atau tidak. Karena kita orang Islam ini, orang Indonesia senang yang halus-halus bahasa itu. Ya makanya sekarang, coba lihat, dibuat istilah-istilah, termasuk mungkin na'udzubillah sekarang yang tidak tahulah saya. Nantilah kita tunggu waktu, ya. Apa benar atau tidak, tapi kita lebih senang dengan istilah-istilah yang penghalusan, sama dengan istilah berhala. Dulu berhala, ya kan? Sekarang bahasanya apa? Patung. Sama kok, ya. Sama dengan orang-orang dulu. Kalau dulu, mohon maaf, ada namanya WTS, ya kan? Sekarang apa? PSK, pekerja. Mereka udah gawe berarti. Artinya germonya itu namanya pimpinan utama direktur berarti kan. Padahal bahasa di dusun mungkin termasuk di dekat-dekat sini itu dulu bahasanya namanya lonte. Bener kan? Dia salusi. Sama dengan kita di Indonesia, korupsi. Padahal bahasa kita bahasa lama Pak Haji, malyang pencuri. Karena dihalus-haluskan inilah jadi rusak gitu. Ya, auzubillah min dzalik. Koruptor. Cakran pula sekarang. Ada pula pakai seragam. Hebat. Makanya saya bilang kemarin Pak Gubernur dengan Pak Pak Askolani juga. Waktu kami kunjungan panen raya. Lur bilang bagus juga, bilang petani Banyumas ini bilang pakai seragam buat biar mereka ada rasa izzahnya itu, ada tren. Coba kalau semua petani bikin seragam, apalagi gratis, al-puji mereka. Koruptor baik karena rame-rame sekarang baik mereka berjamaah. Nauzubillah min dzalik. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan bahasa ya. Bahasa ini merusak kita dengan diperhalus, akhirnya ya dianggap biasa kan dengan biasa. Kalau dulu kita bilang, woi anak ini jangan pencuri, tak lemah benar, ya anak sanu ini galak maling. Sekarang korupsi, makanya benci kalau ada orang maling hanya sepeda atau maling HP, babak belur hampir mati udah itu. Bukan boleh, tapi tidak setimpal. Tapi yang triliunan maling miliaran, mestinya itu doang dikebuki. Pak Mai pengacara. Masya Allah, ini orang cuma dikit sampai babak belur. Padahal dia nak makannya, apalagi aku katanya ada anakku lahir dan beli susunya, babak belur. Tapi kalau coba yang rame-rame yang maling banyak-banyak itu dilantang, kamu pasti dapat gawe-gawe kamu. Pajak kita bebangun.
Ya kan? Nah, ikhwatil iman yang saya hormati, ini poin yang pertama. Mudah-mudahan kita hijrah kita sekarang, hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Jangan kata Cak Hafiz tadi, sekarang itu kalau hijrah itu biasanya identik dengan tren saja. Ya, boleh. Tapi setelah diperbaiki dulu hatinya, ilmunya, sikapnya, ya. Anak senang. Di antara kalian juga ada yang selama ini mungkin jarang dengan Islam, jarang dengan ini, ya, yang gawenya, tapi hijrah. Ya. Penampilan itu penting, tapi saya ulang lagi, sebelum penampilan harus juga isi dulu. Sama dengan HP antum ini, casingnya bagus, contohnya baterai dekati, udah baterai dekati, pulsa dekati puluh. Nah, kapan telepon, halo, tak kedengaran, kamu dekati pulsa. Itu bahasa Arabnya baiknya seke wal ke, ya seke hilang tinggal ke. Yes. Subhanallah. Penting, penampilan penting, casing penting. Dan ini bagus, casingnya bagus, isinya bagus. Kenapa? Karena yang dijualan oke, wajib maksudnya. Kalau sudah penampilannya bagus, isinya bagus, subhanallah. Maka jangan lupa yang terakhir, hijrah kita adalah minal maksiyah ila ta'am. Mari kita hijrah dari perbuatan maksiat kepada taat. Apa yang ditunggu? Sekarang kan musim banyak mati. Ini bahasa saya. Allah ya kemarin Pak Nawawi ya. Tidak lama dari situ. Mama saya juga, mamanya ibu saya. Mama istri saya, berarti kakak nenek dia. Coba lihat. Kemarin saya ceramah satu tempat, 3 yang meninggal sehari itu. Ya. Pokoknya sekarang saya tanya di kuburan bunga, Ustaz, selama ini biasanya bulan Juni kemarin, bulan Juni sekitar adalah 2-3 orang katanya sehari. Sekarang katanya seminggu ini pun 30-an. Nah, dalam betul ada setahun. Kalau saya ditambahi upahnya saya setuh, 30 juta my friend. Makanya ada yang marah dengan saya. Kau ini katanya Ustaz lemak galuh. Ngapu? Semuanya dikasih orang katanya. Ngapu? Ada pernikahan dikasih orang kau kan jenis Ustaz. Ada yang meninggal masih enggak juga ya tulis kuliah subuh kuliah di mana-mana pernah dibayar gini. Agama ini bisa bilillah gimana ya. Ini katanya yang paling tak lemak katanya dengan tukang kuburan. Ngapu? Ditunggunya supaya mati bukan. Jangan seuzon gitu itu. 30 Nah, ini ada kemarin si Yuswan yang Yuswan itu yang belum kenal, ini yang kecil ini. Yang baju tangan kecil badannya itu. Kata Hafiz yang ditelepon tadi Marswan atau Yuswan katanya. Beda antara timur dan barat. Bapak Ibu, banyak yang meninggal sekarang. Kita cukup mengatakan innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Tapi satu kalimat yang ingin saya sampaikan dengan dulur-dulur di sini, anak-anakku, ya, supaya kematian ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan cuma takut mati, tapi yang kita takutkan apa nak kita bawa setelah mati. Bapak, di sini kuburan kita kan, apalagi kawan-kawan di sini. Kapan ke Palembang pasti lewat ke kuburan, benar? Benar. Saya kemarin Kak Jawari meninggal, itu bagus. Kak Jawari meninggal, ternyata sudah disiapkannya alhamdulillah kuburan. Kata orang kopi, tidak bilang. Baca lagu yang ngurus. Ini termasuk saya bawa pengulatkan di mana? Ada masalah, ya kan? Karena sudah disiapkannya kuburan untuk dia. Artinya kuburannya dan isinya. Isinya apa itu? Amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, nggak ada yang kita cari hidup ini. Kalaupun kita sedang mencari atau kita sedang berbuat, itu adalah untuk kita bawa nanti setelah kita mati pun kita bawa. Makanya kalau baca hartanya bawa sampai kuburan, jabatannya sampai kuburan, ya, kecantikannya bawa kepada kuburan, terkenalnya itu masuk kuburan. Apa maksudnya?
manfaatkan di jalan Allah selama hidup. Ya, itu yang segera pelajaran yang mahal bagi kita. Dengan ada COVID ini, ya, banyak katanya mati. Bukan hanya matinya, tapi bagi kita nak mati hari ini, nak besok, kapan saja, siap. Yang penting kita siapkan apa bekal kita. Sama dengan rombongan muda-muda. Ini habis tadi. Ayo nak berangkat. Dia nggak tahu saya suruh ceramah. Pokoknya siap baik. Siap. Kapan aja. Kata orang Inggris, wherever and whenever. Oh, pasti kan nggak ngerti. Itu bahasa kan terlalu, kau macam mana? Ya, kapan dan di mana saja siap. Harus hari ini kata Allah. Bismillah. Karena kita sudah dipesankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum Muslim. Sudah kita kepengen berislam dengan baik. Maka jangan sampai jadi liberal, jangan jadi sekuler, apalagi melawan dengan Allah. Tak usah melawan, tak berilmu hebat badan, tak usahlah. Tak Yuswan yang merasa besar badan, kalah kau dengan mungkar nangkir, tak usah macam-macam. Lah, malaikat Allah mungkar nangkir berdua, kita dewean. Kata Umar bin Khattab, aku bukan takut masalah mati, tapi aku nanti dewean yang kuhadapi duo. Cak mana aku menghadapinya kalau bukan dengan amal soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nasihat untuk saya dan kita semuanya. Amin. Ya. Kalau sudah bicara masalah kuburan, ada pula kaki orang ngomong, Ustaz ngomong baik, awak dia belum mati. Memang harus mati, aku baru ceramah masalah ini. Kali aku ceramah di kuburan, kamu takut kalau saudara-saudara. Pasti senang kamu kan, saudara-saudara pulang masuk. Kamu lari kan? Tidak, apa harus yang sudah berangkat haji baru ceramah haji? Ya, belum tentu. Ada yang sudah berangkat haji di Dubai gawe di sana. Ada dulu jamaah saya. Bang Munta. Selama di sana bukan ke Masjidil Haram. Selama nunggu haji. Duduk baik gawe. Kapan balik baru belajar pakai sorban saat itu ini. Ngapa aku bilang? Biar balik kaget dicumi uang tangan aku. Inilah haji ngibuli. Ngibuli bukan ngebalin. Itu bakatnya itu ya. Masya Allah. Dia bukannya sholat ke Masjidil Haram, waktu di Madinah bukannya berjamaah. Justru dulu baik orang berangkat dia dulu kadang-kadang merokok. Besoknya balik, lah beli sal panjang itu dengan pakai ini puluh yang caca Arab itu. Ngapa aku bilang siap-siap Ustaz. Biar kaget balik katanya pakai minyak wangi. Biar orang sujud kan dengan aku. Sujud baik padahal kontak sujud terus. Nauzubillah. Bukan merubah sikapnya. Coba kalau dia berlatih 30 hari selama di Mekah ke masjid terus insya Allah balik ke Indonesia akan berubah. Makanya kita sekarang banyak orang berangkat haji tapi tak kata nilai-nilai hajinya. Ujungnya 2 tahun ini hajinya berbeda namanya pertama haji urung dan tahun ini namanya haji majolas. Ya tahun yang kamu tak tahu ya. Haji urung, maaf yang tidak jadi berangkat ya, sabar-sabar baik ya. Kalau haji namanya haji majolas belum tahu kapan berangkat ya. Masya Allah. Tapi insya Allah poin yang kedua ini tadi, mari kita hijrah dari maksiat kepada taat. Berbuat taat dengan Allah. Apa nak kita bawa? Nanti kata Allah, "Marabbuka." Nanti jawabannya. Ya, melalui malaikatnya nanti bukan nanti. Ditanya apa amal-amalmu, nanti ditimbang pula nanti di akhirat. Kita tidak ada. Apa yang kita banggakan? Ya. Pak Mail kemarin kita ngantarkan almarhum. Berapa umur beliau? 94. Ya. Udah yang sudah di atas 60 sekarang. Oh ini kopi. Tahu salah pokoknya sudah waktunya. Ya. Ngapa cepat kita banyak yang mati? Bukan banyak sebenarnya, di samping memang banyak jumlahnya. Yang kedua cepat informasinya karena WA di mana-mana. Sekarang kan kita jadi penyiar gaul ini. Jadi reporter kalau gitu ya. Sehari langsung berita itu tersebar. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, nggak ada yang dibawa.
saya ingatkan aja. Almarhum kita antar kemarin, biarpun sudah 94 tahun, ya termasuklah Kak Jawari kemarin. Benar kata Rasulullah, kalau orang sudah mati ada 3 yang mengikuti. Ini sebelum mati ya. Aku ini termasuk ulang tahun saya mana? Ya. Bukan ulang tahun, bertambah tahun. Aku sudah 54, 55 sekarang masuk. Penjenguan baca 34. Kemarin ada muda yang nanya, Ustaz 35 apa 45? Langsung 100.000 bukan. Masya Allah. Bapak Ibu, kata Rasulullah, kalau orang sudah mati ada 3 yang mengikuti. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, dan yang ketiga amal soleh. Tapi 2 ini balik. Ya, harta tinggal, tahu salah sombong-sombongan dengan dari Rasul, dengan mobil Alphard. Saya mau bilang itu Alphard. Dan kita harus bersyukur. Orang Alphard kita Alphard. Orang Alphard ini kita Al-Fatihah. Terus menghibur diri dewe. Masya Allah. Harta tinggal, tanah yang luas tinggal. Apalagi duit yang banyak tinggal, apalagi ibu-ibu orang-orang sekarang kalau ada kawan kamu banyak naruh duit di bank dan dimakan sampai mati, suruhlah dipakai. Kalau penting minta, agak buyan nih, dia mati uang yang bahoji. Nah itu. Makanya kalau ada duit jangan disimpan-simpan, simpan dalam kebaikan, dalam amal soleh. Buat panti asuhan, buat pesantren. Cak itu pesantren kita gratis kok. Izatuna gratis sampai masuk gerbang. Nah, belum selesai aku ngomong sampai gerbang bayar bayar bulanannya mana? Boy kata orang apa Ustaz tak capek membuat pesantren di sana. Selama masih mampu, aku cuma ngomong dengan anakku. Kalau aku mati duluan dari kalian, lanjutkan perjuangan. Termasuk antum-antum ini. Ya, apa nak dicari dalam hidup ini? Cuma amal soleh. Iya kan? Masya Allah. Makanya harta, udah tenang-tenang aja lah. Kita sudah harus siap-siap. Kalau mati tak mungkin bawa rumah. Jadi kalau rumahnya mohon maaf, ala kadar baik sederhana kita di dunia ini, masih ada harapan supaya punya istana yang hebat di sorga. Sorga. Itu kalau beramal soleh. Tapi kalau sudah di dunia buntu, di akhirat masuk neraka, kata ambea. Aku sedih melihat bumi. Sudah di dunia saruh, di akhirat masuk neraka. Nah, ayo kata ambea. Ya, KTM, KT malu. Bukan KTM yang di Sabiapi. Ya. Masya Allah. Harta. Yang kedua keluarga. Ini saya cerita. Istri saya, Umi, kemarin waktu ibu saya meninggal, ya, mertua, itu rombongan adik-beradik nangis terus di atas kuburan. Sudah balik, habis kalau lah penguburan sudah, almarhum sudah kita doakan, baliklah. Ada baik jawabannya. Kemarin ada ceramah, anak kecil 4 tahun, kulu kidil, pusing aku. Biarkan, jangan dimarahin deh, jangan baik maknya di depan aku. Iya kan? Kalau aku biarkan aku udah fokus waktu itu. Oke lah ya. Saya bilang ke istri saya, ayo baliklah, baliklah. Udah habis kuburan, masih nangis rombongan. Terakhir saya bilang, udah kamu tinggal situ aja, kami balik. Akhirnya balik kan lu. Biar apa ya? Lah, bapakku lah meninggal, mamaku lah meninggal, tahu juga rasanya, ya. Tapi tidak mungkin kita diam. Ya Allah, sudah sege. Ya, paham, bapak-bapak. Pak Mahir paham ya. Dalam hal musibah kan. Secinta apa kita dengan bapak kita, dengan mak kita, sudahlah selesai. Tak mungkin nak sama-sama dalam. Pernah dekat terlalu sudah ke sana. Berapa tahun yang lewat? Ada anaknya 7 tahun. Nangis baik tak kalah. Aku namanya mama, aku namanya penguburan ini. Aku namanya mama, aku namanya mama. Sampai penguburan itu sudah seberapa jam. Budak itu namanya.
Terakhir bilang, masukkan budak itu. Cak iyo nak melok mama, masukkan budak itu. Habis baru selesai. Sudah. Tapi apa masalah tadi? Baina sege wal kaya masak gaya. Nauzubillah. Harta pulang, keluarga pulang. Apa yang dekat? Amal soleh. Ingatkan saya, kan kita semua. Hanya amal soleh yang jadi teman setia kita di dalam bangsa. Ya Bu ya, Ibu, ya mumpung sekarang kalau ada anaknya jadikan anak yang bisa dibawa kurang, artinya ngurusi, mendoakan. Ya kalau pacar, ya Allah. Kalau Mbak Ibu, kalau pacar, lakinya yang imaminya kalau mati duluan bini. Kalau pacar, bapaknya. Ya, kalau mati duluan bini. Kalau ada anaknya cakwi ini anaknya yang menjalankan. Pernah setahun yang lewat, 2 tahun yang lewat, uminya itu nanya, Pis, Mail, nanti kalau umi mati duluan, bapaknya belum sholat Mail di mamnya, itu ayat itu umi. Sampai kaki tak. Ya memang harus begitu dong. Orang tua yang soleh-solehah tanya anaknya. Jangan kau kasih susu tiap hari, kasih makanan tiap hari, tapi tidak pernah anak kita memikirkan kita nanti. Ya Bu ya, mohon maaf ya terlalu ideal ceramah ini, terlalu tinggi, mungkin sampai bapak-bapak tak mampu untuk menjangkaunya. Itu bukan ilmunya yang tinggi, mungkin otak bapak agak rendah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga insyaallah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Taufik, tapi permintaan bapak aku tak baca. Yang minta tadi kalau baca Ustaz setiap minggu lah datang main di sini. Masih banyak masjid lain Pak Taufik ya. Tapi aku tahu isi hati dia kepengen kalau baca sholat itu rame-rame terus lah ya jamaah rame terus. Insya Allah kami kalau bergabung antara pejuang kemakmuran masjid dengan baik kesubuhan bisa penuh 200-an ya. Doakan aja seperti doa anda tadi habis, aku istiqomah, mereka istiqomah juga ikhlas ya. Bukan hanya sholat harus hari Ahad seperti ini baik, tapi mereka memang sudah orang-orang yang teruji mudah-mudahan ya. Orang-orang pencari kebaikan. Tuhan diberkati. Doakan supaya istiqomah semua. Amin. Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa menyebar. Amin. Ya. Alangkah bangganya kita. Aku bilang dengan Harno Joyo dulu, aku mendukung kamu tanda tangan. Dia bilang, kasar kita sama-sama. Aku kepengen sebelum mati melihat kota Palembang ini sholat subuhnya itu kalau pada seperti sholat Jumat, seperti hadis Rasul. Makanya aku dukung habis-habisan pulang. Tapi katanya tahun-tahun ini masih COVID, belum bisa rame-rame. Gue bilang tak ada masalah mestinya ya. Kalau sholat subuh gue bilang lajulah rame-rame. Petugasnya belum bangun. Kira-kira kita harus lebih takut dengan Allah daripada manusia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mohon maaf Pak Mukhtar, Topik, kalau untuk setiap hari Ahad pagi belum bisa, tapi sudah ada jadwal kalau mungkin sebulan sekali. Yang penting kalau ada nasi minyak itu baik kira. Canda. Jazakumullah khairan katsiran dengan pengurus masjid Siman. Insama nama kamu Nasro. Sana tadi yang pengurus masjid siapa? Iwan ya. Terima kasih. Mana Iwan? Ya terima kasih Iwan ya. Kau muda, bagus, baik, jangan bosan berbaik ya. Terus takmirkan ya. Orang baik seperti Iwan ini jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan orang insya Allah ya. Ya karena kan tak kubur dia pasti hari ini dulu sisi tinggi dibaliknya kau yang dikubur dia. Canda. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Mungkin ceramah saya banyak senyum, banyak ketawa karena suasananya subuh. Ya nah. Kata Abang Abis tadi, dia baik aku kalau sebelum selurusan. Lagi balik enggak pernah. Orang tukang azan baik, tukang azan. Khotibnya itu suaranya kecil. Suara kecil, panjang pun sholat Jumat. Tukang azan tadi, yang sholat Jumat tadi ngantuk. Mungkin main bola kaki mungkin sebelumnya ngantuk. Nanti kita dulu suara khotib kecil, panjang, puluh banyak itu dicuil kawan, begini maksud bangunkan. Langsung tegak mulai itu komat. Khotibnya masih
Nyambung maksudnya kan? Nyambung lah maksudnya. Ada juga orang kadang-kadang ceramah sekali satu balik dua balik. Itu sama dengan yang imam itu, imam maghrib terlalu panjang, apalagi musim Quran sekarang panjang-panjang zikir. Ya Latifu ya panjang. Akhirnya jamaah tadi satu balik dua balik. Pas sudah berdoa, sallallahu, tinggal dua lagi tinggal. Maghrib, dendam. Nah, dalam hatinya pas Isa itu melawan Garuda, dalam hatinya jamaah mobil. Pas Isa lagi imam itu dari pintu Sulawesi sedang sujud. Iyo, makmum ini kapan dirabanya tak kata lagi imam itu. Kapan dilihat itu lari, oi. Kalimat yang terakhir itu dari aku kan? Maksudnya imam juga harus cerdas ya, melihat kondisi. Sekarang kalau sholat berjamaah kita batuk dikit di masa corona ini takut makmum lari makmum ini lagi ya. Ayo kopi dunia gilo sekarang ini. Kalau masuk hutan jadi gilo babi. Astagfirullah. Salaman cak ini. Apalah bedanya ini dengan ini? Pasti ada yang membuat cerita ini. Kamu jangan kira biasa-biasa banget. Nanti ceramah enggak. Nanti berang jalan-jalan ke bawah budak-budak ini pemotor di situ. Apa itu? Apa bedanya ini? Padahal yang jelas yang begini kata Rasulullah sunnah Rasul. Tasofahu tasabul gillu min qulubikum. Salaman kalian maka rasa jengkel dan dendam dalam hatimu akan dihilangkan oleh Allah. Ada banyak ini. Memanglah dibuat gilo gitu. Ya. Apalah nak menghalang antara begini dengan harus begini, harus berjauhan. Memang kita sedang digilokan. Ya, tapi kopi itu ada, cuma cara mengelolanya yang majolas saja. Hati-hati, ya. Karena begitu. Walau dolin, amin. Oh itu mereka tak suka mendengarkan itu. Yang sama-sama itu. Tak katik di dunia ini cara yang bisa sama-sama seperti itu. Walau dolin, amin. Serang, kompak. Nanti orang ketemu, assalamualaikum. Mereka tidak bisa, yang tak suka dengan Islam, tak suka yang lain. Jadi tetap sabar-sabar saja ya. Kita berdoa dengan Allah, mudah-mudahan semua cepatlah dihilangkan insyaallah kondisi dan keadaan. Amin. Kalau dulu kita bersin diucapkan alhamdulillah, dijawab ya. Sekarang bapak bersin orang lari kan. Mengenai tetanus namanya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Indonesia cepat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan dan insyaallah kesehatan, termasuk kondisi umat kita mudah-mudahan sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah. Amin. Sakit yang paling berat, sakitnya tadi adalah sakit akidah, sakit keyakinan, lemah akidah, bukan lemah ekonomi, tapi lemah akidahnya. Kalau akidahnya kuat, ekonominya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.